Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Perkenalkan, nama saya Sudarsan dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini, saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Jadi, beberapa waktu yang lalu, saya berkenalan dengan sebuah aplikasi perencana keuangan yang fiturnya itu lengkap banget. Nggak hanya bisa investasi, tapi juga bisa kelola keuangan dengan fitur budgeting dan juga net worth-nya. Ibaratnya all-in-one aplikasi keuangan. Keren ya, kenapa saya baru tahu sekarang ya ada aplikasi ini? Rasanya baru kali ini saya menemukan aplikasi perencana keuangan selengkap ini. Nah, nama aplikasi tersebut adalah Pina. Apakah Sobat Maya udah pernah mendengar tentang aplikasi ini? Nah, bagi yang penasaran dengan aplikasi Pina ini, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Sobat Maya pernah nggak sih bikin budgeting bulanan untuk pemasukan dan juga pengeluarannya Sobat Maya? Kalau pernah, pasti aplikasi budgetingnya itu nggak jauh-jauh dari Money Lover, Moneyfy, Money Manager, dan lain sebagainya. Aplikasi tersebut bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu aplikasi Pina ini. Saya rasa wajar ya, Sobat Maya jarang banget mendengar tentang aplikasi ini, karena saya pun seperti itu. Namun, setelah saya coba beberapa waktu, ternyata aplikasi ini keren ya, dan kalau misalnya saya sharingkan kepada Sobat Maya, mungkin bisa berguna. Nah, sebelum kita mengupas fitur-fitur yang ada di aplikasi Pina, tentunya kita harus tahu dulu ya, siapa yang ada di balik aplikasi ini, dan dari sisi legalitas ini aman nggak untuk kita gunakan. Karena kalau ternyata aplikasinya nggak aman, kan serem juga ya. Tapi jangan khawatir, Pina ini didevelop oleh PT Trust Sekuritas, yang kalau misalnya di saham itu kode brokernya BR. Aplikasi Pina ini sendiri udah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan juga IDX. Lalu terdaftar sebagai anggota KSEI dan juga Indonesia SIPF. Bagi yang belum tahu, Indonesia SIPF ataupun Securities Investor Protection Fund itu adalah sebuah lembaga perlindungan yang diawasi penuh oleh OJK dan tentunya bertugas untuk memberikan perlindungan atas aset investor. Jadi secara legalitas aman ya. BTW keren juga ya, Trust Sekuritas ini bisa kepikiran untuk bikin aplikasi perencana keuangan seperti Pina ini. Lalu apa saja fitur yang terdapat di dalam aplikasi Pina? Jadi di Pina ini ada 4 fitur utama ya, yaitu yang pertama adalah Net Worth Tracker, yang kedua adalah Pina Invest, yang ketiga adalah Pina Save, dan yang terakhir adalah Pina Classroom. Kita bahas dari yang pertama, yaitu Net Worth Tracker. Nah, kalau kita bicara tentang perencanaan keuangan, pastinya nggak pernah lepas dari kekayaan bersih kita ataupun aset yang kita punya ya. Hal ini penting, karena kalau kita nggak tahu aset kita apa aja, hutang kita ada berapa, lalu kekayaan bersih kita, apa yang mau dikelola coba? Nah, di Pina ini kita bisa mengecek kekayaan bersih kita dengan 2 cara. Yang pertama yaitu secara otomatis ya, dengan menghubungkan akun bank, e-wallet sampai ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nantinya jika ada dana yang masuk ke dalam akun yang kita hubungkan, ya langsung akan bertambah di net worth-nya kita. Lalu yang kedua adalah secara manual ya, kita menambahkan aset kita dan juga hutang ataupun liabilitas yang kita punya. Lalu fitur yang kedua yaitu Pina Invest. Di aplikasi Pina kita juga bisa langsung berinvestasi ya di instrumen seperti saham dan juga reksadana. Fitur yang ini belum terlalu banyak saya kulik, tapi kayaknya untuk user interface dan juga sistem pembelian saham ataupun reksadananya itu juga gampang. Lalu juga ada fitur dari Pina yang dapat merekomendasikan investasi apa nih yang cocok dengan Sobat Maya tergantung dari tujuan dan juga profil resikonya Sobat Maya. Ini saya coba contohin cara membuat goals di aplikasi Pina. Nah, jadi caranya itu gampang banget ya Sobat Maya. Di halaman awal Sobat Maya bisa lihat nih, ada tulisan mulai berinvestasi, terus investasi berdasarkan goal. Nah, jadi di sini ada berbagai macam juga ya, kayak dana darurat, pembelian kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Nah, ini kita ambil contoh aja, punya kendaraan ya, goalsnya kayak gimana. Nah, di sini Sobat Maya bisa lihat kita mengisi 2 hal ya Sobat Maya. Yang pertama, harga kendaraan yang kita ingin beli ataupun goalsnya. Lalu yang kedua, kapan kita ingin mencapainya, dalam waktu berapa lama. Contohnya di sini adalah mobilnya saya ingin beli di harga 300 juta dalam jangka waktu 6 bulan atau 5 tahun. Lalu kita tinggal tekan lanjut. Lalu setelah itu akan muncul pertanyaan tentang profil resikonya kita. Nah, kalau saya sendiri, saya pilih yang sangat agresif. Nah, setelah itu akan langsung muncul rekomendasi alokasi investasi ya. Jadi di sini karena saya pilihnya super agresif,
Pina ini merekomendasikan saya untuk mengalokasikan investasi saya 5% di pasar uang, lalu 10% di obligasi, dan sisanya 85% di saham. Setelah itu kita tinggal pencet lanjut aja. Nah, langsung muncul untuk detail rekomendasi investasi goalnya kita ya. Kalau misalnya contohnya ini, kita perlu menabung sebesar 3,4 juta setiap bulannya. Kalau misalnya kita menabung biasa aja, itu dalam 5 tahun cuma mendapatkan 206 juta. Tapi lewat rekomendasi investasi ini, nah ini cuma perkiraan ya. Nah itu akan kemungkinan mendapatkan sebesar 303 juta. Nah, tapi perlu diperhatikan ya Sobat Maya bahwa ini adalah proyeksi dari kinerja masa lalu. Lalu akan muncul untuk rekomendasi alokasi investasinya. Contohnya ini 85% di Sukor Invest Syariah Equity Fund ataupun di reksadana saham, lalu 10% di reksadana obligasi, dan terakhir 5% di reksadana pasar uang. Lalu di bagian terakhir juga akan muncul kualitas performa dari Pina ini. Segampang itu ya untuk membuat goals di aplikasi Pina. Jika nantinya ada waktu dan kesempatan, saya akan coba untuk bikin video yang lebih detail ya mengenai Pina Invest ini. Lalu fitur yang ketiga yang ada di aplikasi Pina yaitu Pina Save. Di fitur ini kita akan melakukan budgeting dan juga ada fitur cash flow tracker. Tentu aja kalau misalnya kita ingin merencanakan keuangan kita dengan baik, budgeting is a must. Untuk membuat budgetingnya itu juga gampang banget. Jadi di halaman awal kita tinggal tekan yang bagian save ya, yang tulisannya akun bank belum terhubung. Diklik aja. Nah setelah diklik akan muncul halaman seperti ini ya Sobat Maya. Nah Sobat Maya tinggal ikutin aja step by stepnya, lalu sesuaikan dengan budgeting pengeluarannya Sobat Maya setiap bulan. Nah di aplikasi Pina ini pencatatannya bisa otomatis loh Sobat Maya. Jadi kita bisa menghubungkan akun bank kita ataupun e-wallet kita dengan aplikasi Pina ini. Hal ini lumayan memudahkan ya, jadi kita itu nggak perlu mencatat manual, tapi langsung otomatis by system. Caranya juga gampang banget, kita tinggal hubungkan akun finansialnya kita. Di video ini saya contohkan untuk menghubungkan dengan akun GoPay-nya saya. Nah, jadi di sini ada banyak pilihannya ya Sobat Maya, dari GoPay, Klik BCA, Livin by Mandiri, OVO, BNI, BRI, dan lain sebagainya. Tapi saya akan coba untuk hubungkan dengan GoPay ya. Nah, jadi di sini ada keterangannya, bisa Sobat Maya juga, lalu kita tinggal tekan lanjut. Lalu isi nomor HP yang terhubung dengan akun GoPay. Jadi tinggal centang syarat dan ketentuannya, lalu tinggal verifikasi aja lewat SMS yang dikirimkan sesuai dengan nomor GoPay-nya kita. Setelahnya, akun kita akan langsung terhubung dengan aplikasi Pina. Jadi untuk selanjutnya, transaksi akun yang kita hubungkan dengan Pina itu akan langsung otomatis ya di tracking by system oleh aplikasinya Pina. Jadi nantinya akan memudahkan kita ya jika kita mau tracking pemasukan ataupun pengeluaran kita yang udah terhubung dalam akun tersebut. Lalu fitur yang terakhir adalah Pina Classroom. Nah, jika Sobat Maya masih bingung nih dengan aplikasi Pina atau juga masih bingung ya dengan step by stepnya cara mengatur keuangan yang baik, jangan khawatir karena ada Pina Classroom. Di dalam Pina Classroom ini ada berbagai macam artikel terkait dengan perencanaan keuangan yang tentunya udah disusun oleh timnya Pina yang isinya itu daging banget dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jika masih kurang, tenang, ada juga sesi konsultasi dengan para expert di bidang keuangan. Dan tentunya yang paling penting, sesi konsultasi ini gratis. Keren-keren ya fitur di aplikasi Pina ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya Sobat Maya mau juga nih ada aplikasi Pina, gimana ya caranya? Jadi caranya gampang banget ya, Sobat Maya tinggal ke App Store ataupun Play Store, lalu search Pina. Atau nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Lalu cara registrasinya juga gampang banget ya. Jadi setelah install aplikasi Pina, Sobat Maya itu tinggal ya lanjutin aja stepnya, masukin email, bikin password, habis itu verifikasi passwordnya, dan tinggal bikin PIN. Dan udah selesai proses registrasinya Pina. Gampang banget. Nah, saat ini juga lagi ada promo referral nih Sobat Maya di aplikasinya Pina. Jadi kalau kita ajak makin banyak teman untuk menggunakan aplikasi Pina, itu rewardnya juga makin besar. Cara untuk ikutan program ini juga nggak susah. Kita tinggal investasi minimal Rp500.000 di instrumen investasi yang ada di Pina, seperti saham, reksadana, ataupun investasi gold otomatis. Lalu teman yang kita ajak itu juga harus investasi di aplikasi Pina, itu minimal Rp500.000, lalu didiamkan ataupun diendapkan selama minimal 1 bulan. Jika persyaratannya udah terpenuhi, maka rewardnya akan otomatis dikirimkan ke RDN-nya kita.
Nah, untuk kode referral saya itu adalah PNASUAHEX. Jadi, bagi Sobat Maya yang mau menggunakan aplikasi Pina juga, jangan lupa untuk menggunakan kode referral saya ya. Di Pina juga lagi ada banyak promo yang menurut saya wow banget nih Sobat Maya. Kemungkinan karena aplikasinya Pina ini masih baru ya Sobat Maya. Jadi, budget untuk bakar-bakar duit untuk menggait investor itu masih banyak banget. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini mengenai aplikasi all-in-one keuangan yaitu Pina. Jika masih terdapat pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar ya. Jika ada waktu dan kesempatan, saya akan bahas lebih detail untuk aplikasinya Pina ini. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.